Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi saya akan membahas tentang tata hukum Indonesia. Nah, sebagai negara demokrasi yang menjunjung prinsip the rule of law, maka setiap tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat diatur oleh hukum. Sejak Indonesia berdiri sampai perjalanan sekarang ini selalu diatur ya oleh hukum. Sejak manusia Indonesia dilahirkan, kemudian dewasa dan pada akhirnya meninggal dunia juga diatur oleh hukum. Nah, hukum dibuat untuk kepentingan mengatur agar kehidupan masyarakat bisa tertib, teratur, aman, terlindungi hak-haknya dan sehingga dapat tercapai kesejahteraan rakyat. Nah, secara umum, hukum diartikan sebagai sekumpulan peraturan yang dibuat atau dirumuskan oleh lembaga pembuat hukum menurut tata cara atau prosedur-prosedur tertentu yang kemudian menimbulkan hak-hak dan kewajiban ya bagi subjek hukum, termasuk misalnya hukum ini diberlakukan secara umum bagi setiap warga negara, bahkan mengandung sanksi-sanksi tertentu apabila hukum itu dilanggar. Nah, setiap negara di dunia itu memiliki hukum yang susunan atau tata hukumnya berbeda-beda. Tentunya hal ini banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor ya, apakah itu faktor ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain. Ya. Tetapi antara tata hukum yang satu dengan tata hukum yang lain di berbagai negara bisa saja memiliki persamaan-persamaan. Nah, itu biasanya juga dipengaruhi oleh sejarah hukum dari suatu negara itu sendiri dan juga dipengaruhi oleh proses adopsi atau kerjasama di bidang internasional. Nah, bangsa Indonesia juga memiliki tata hukumnya sendiri. Nah, menurut Sudirman Kartohadiprodjo, tata hukum di Indonesia dimaknai sebagai hukum yang sekarang sedang berlaku di Indonesia. Kata berlaku ini artinya bahwa hukum saat ini yang ada saat ini itu menimbulkan akibat hukum pada peristiwa-peristiwa hukum dalam pergaulan hidup saat ini. Nah, akibat hukum itu artinya bahwa hukum yang berlaku saat ini menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara yang melakukan suatu peristiwa hukum. Nah, contohnya, sejak diberlakukan Undang-Undang Hukum Pidana, maka setiap warga negara tanpa terkecuali memiliki hak yang dijamin di dalam KUHP dan juga tunduk terhadap kewajiban-kewajiban hukum yang diatur di dalam KUHP. Contohnya saja ketika ada pasal yang melarang tentang tindak pidana pencurian. Nah, maka keberadaan pasal ini hendak melindungi harta benda seseorang dari tindakan pencurian orang lain. Nah, oleh karena itu, bagi siapa saja yang melanggar pasal-pasal tentang tindak pidana pencurian, maka akan dikenai sanksi-sanksi atau diancam hukuman oleh pasal-pasal tersebut. Nah, sedangkan bagi orang lain merasa keberadaan pasal ini menjamin hak-hak mereka atas harta bendanya. Nah, karena tindak pidana ini diatur di dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka tindak pencurian itu bisa kita kategorikan sebagai suatu peristiwa hukum apabila pencurian itu terjadi di masyarakat Indonesia saat ini. Nah, dengan pembahasan atau contoh tadi itu,
maka saya bisa katakan bahwa peristiwa hukum adalah peristiwa yang diatur oleh hukum yang berlaku saat ini, yang menimbulkan suatu akibat hukum. Artinya bahwa peristiwa-peristiwa lain yang tidak diatur oleh hukum, maka dia juga tidak menimbulkan akibat hukum. Apa contohnya dari peristiwa-peristiwa yang non-hukum atau peristiwa bukan hukum? Misalnya saja terjadi bencana alam. Nah, bencana alam ini bukan merupakan peristiwa hukum, karena bencana alam tidak bisa diprediksi dan tidak bisa diatur oleh hukum, karena terjadi secara alamiah. Oleh karena itu, bencana alam tidak memiliki akibat hukum ya ketika itu terjadi di masyarakat. Ya, seseorang tidak bisa dituntut atau menuntut atas kerugian yang terjadi akibat bencana alam. Misalnya seperti itu. Nah, dari penjelasan di atas bahwa hukum yang berlaku saat ini bisa disebut sebagai istilah hukum positif atau ius constitutum, sedangkan hukum yang masih dicita-citakan atau hukum yang berlaku di masa yang akan datang, ya itu disebut sebagai hukum yang direncanakan, ya, atau ius constituendum. Nah, menurut Billy Freud, ya, hukum positif ialah suatu penyusunan hukum mengenai kehidupan bermasyarakat yang ditetapkan oleh lembaga tertentu, ya, dan berlaku untuk masyarakat tertentu, ya, dan terbatas pada satu waktu dan satu wilayah. Jadi kalau kita berbicara hukum positif Indonesia, maka hukum positif Indonesia adalah segala peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini di wilayah Republik Indonesia. Nah, sedangkan hukum positif itu mengatur segala kehidupan warga negara, mulai dari urusan-urusan keperdataan sampai dengan urusan-urusan kepidanaan dan juga urusan-urusan administrasi, bahkan urusan ketatanegaraan. Nah, saking banyaknya hukum yang diatur dalam suatu negara, maka hukum-hukum ini perlu disusun dan ditata sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan tertib hukum yang teratur, ya, yang memudahkan masyarakat atau penegak hukum di dalam menjalankannya. Nah, itu yang dimaksud dengan tata hukum. Jadi, tata hukum Indonesia itu dibentuk dengan maksud agar hukum-hukum yang disusun tidak saling tumpang tindih atau tidak saling kontradiktif antara yang satu dengan yang lain, yang bisa menimbulkan kekacauan atau konflik hukum. Nah, hukum harus dibuat oleh lembaga yang berwenang. Hukum yang kedudukannya lebih tinggi itu biasanya lebih diutamakan, ya, dibanding dengan hukum yang kedudukannya lebih rendah, ya. Sedangkan hukum yang terbaru, ya, biasanya juga dapat mengesampingkan hukum-hukum yang telah lama, ya, semacam itu. Nah, demikianlah penjelasan saya tentang apa itu yang dimaksud dengan tata hukum dan apa fungsi tata hukum Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.